Shalom semuanya, mari kita berdoa untuk mengalami firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami bangun pagi dengan kemuliaan Tuhan. Kami rindu mengalami kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami ditopang dan dikendalikan oleh firman Allah. Supaya hidup kami berdampak. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik saudara, saya share ya. Tema untuk bulan April 2025, Practicing Humility. Belajar dari kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus. Kata humility dari bahasa Latin, humilitas, dari kata dasarnya humus, artinya tanah. Jadi sadarlah kalau dari tanah berarti tidak ada yang dapat disombongkan. Ya, jangan sombong karena asal-usulmu tanah. Dan tanah itu sebagai ciptaan amat tergantung kepada Sang Pencipta. Tanah juga kita tahu adalah sumber segala sesuatu untuk kehidupan manusia dan makhluk yang lain. Hampir semua yang kita makan, minum, pakaian, apa saja yang ada pada kita, semuanya dari tanah. Ya, baju, kacamata, handphone, semuanya bahan dasarnya dari tanah. Tanah bisa diapakan saja oleh makhluk hidup. Mau diinjak, diapain, ditangkul, dipacut. Dia tidak pernah melawan. Bahkan tetap memberi kehidupan. Dan manusia pertama, Adam, dibuat dari tanah. Jadi hebat sekali ini kata humility itu dari tanah. Nah, kalau orang yang sombong itu tanah sengketa. Kalau orang cerewet itu tanah longsor. Kalau orang udah nggak berdampak ya udah itu tanah kusir. Kalau banyak utang ya tanah abang. Jadi mari kita belajar tentang humility kerendahan hati, tahu akar asal usulnya. Tapi tanah itu ketika di tangan Tuhan, wow, makhluk yang paling mulia yang berasal dari tanah adalah manusia. Herannya, ya, kalau saudara baca di Kejadian 2 ayat 19, ya, saya ulangi, Kejadian 2 ayat 19, segala hewan juga dibuat dari tanah. Kejadian 1 memberi literasi atau semacam narasi bahwa Tuhan berfirman dan semua jadi. Tapi di sumber lain di Kejadian 2 ayat 19, dia nggak bertentangan, tapi itu namanya penjelasan narasi, justru segala binatang itu dibuat dari tanah. Berarti baik manusia maupun binatang, bahan bakunya sama. Tapi kita jujur, kita seringkali melihat kehancuran-kehancuran di mana-mana, kepahitan, ya, karena orang suka
meletakkan nama hewan tertentu pada istrinya, suaminya, anak-anaknya, dan seterusnya. Jadi mesti ada beda. Tanah dan hewan-hewan lain atau makhluk lain disebut bios, hidup tanpa roh. Kalau manusia itu zoe, hidup dengan roh. Itu yang membedakan. Itu sebabnya kalau kita sombong, berarti kita lebih buruk dari hewan-hewan. Bahkan kita lebih buruk dari tanah itu sendiri. Efesus 2, Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, saudara bahasa Inggrisnya baca aja. Saya sengaja kasih bold rendah hati dengan warna merah karena memang ini yang mau kita diskusikan, renungkan dalam bulan ini. Perhatikan kalimatnya, hendaklah kamu selalu. Kata hendaklah bahasa Indonesia imperatif, artinya perintah. Kamu bisa dua pengertian, komunitas, tapi juga pribadi. Tapi konteks Efesus 4, dia bicara tentang komunitas. Selalu berarti bukan program, selalu bukan berarti harapan, tapi selalu berarti kebiasaan, gaya hidup. Itulah sebabnya rendah hati sesungguhnya adalah karakter. Karena karakter terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang lama-lama menjadi sebuah karakter. Kalau orang tiap bangun pagi-pagi sekali, lama-lama jadi sebuah kebiasaan. Orang suka mengucapkan kata-kata berkat karena udah terbiasa. Orang suka bikin jahat karena udah terbiasa. Jadi kerendahan hati, dia adalah karakter. Rendah hati beda dengan rendah diri. Kita boleh merendahkan diri beda dengan rendah diri. Tapi saya tidak bahas itu karena itu nanti guru bahasa Indonesia lah. Tapi ini rendah hati. Saya mengutip apa yang diucapkan dalam bab karakter Pak Yakub Esra. Karunia membawa Anda ke atas puncak gunung. Tapi hanya karakter membuat Anda bertahan di atas puncak gunung. Karunia membuat kita menciptakan rumah tangga, tetapi karakter yang membuat rumah tangga itu bertahan sampai maut memisahkan. Karunia bisa membuat seseorang menjadi hamba Tuhan, tetapi karakter yang membuat dia bertahan dalam pencobaan sebagai hamba Tuhan. Berapa banyak hamba Tuhan yang gagal, jatuh, dan seterusnya, dan seterusnya. Karunia bisa membuat kita jadi apa saja, tetapi hanya karakter yang membuat kita bertahan. Jadi, sesungguhnya karakter-karakter Kristus ini, dia menjadi perekat utama komunitas yang sejati. Roma 12 bilang itu bukan sejati tapi reasonable, yang masuk akal. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar, dan mengasihi. Kita akan bahas inilah 4 karakter dasar Kristus. Saya harap saudara ucapkan dari hatimu dan mulutmu tanpa harus membuka mic-nya. Yang pertama, kasih yang saling membantu. Tidak hanya bicara agape, tetapi filia dan storge.
kita punya filia, kita punya storge. Allah punya agape. Tetapi jika kita hidup sebagai anak-anak Allah, hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah, maka agape itu menjadi kekuatan inti untuk membentuk kasih filia itu berlangsung dengan baik. Ya. Tiga hal di atas saya tidak bahas secara spesifik, tapi saya akan membagikan apa itu kerendahan hati atau rendah hati. Rendah hati itu lawannya sombong. Ingat, humus itu tanah. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau Anda mau dihormati, rendah hati. Kalau mau Anda mau hancur, sombong aja. Dan itu Alkitab yang bilang. Maka power statement yang dikutip ialah rendah hati adalah akar dari segala karakter. Saya menyampaikan kata rendah hati dalam bentuk pertanyaan retorik. Dan saudara jawab sendiri, kemudian nanti saudara juga bisa diskusikan di BR masing-masing. Orang rendah hati itu dia peka terhadap kebutuhan orang lain dalam tim, apakah di keluarga, apakah di komunitas, apakah di tempat kita melayani marketplace. Orang rendah hati dia senang jika komunitasnya lebih baik karena dia ikut memberi kontribusi. Orang rendah hati lebih suka memberi daripada menerima. Alkitab juga bilang begitu. Orang rendah hati itu dia selalu merasa kurang. Dan dia ingin belajar dan belajar dan belajar. Tidak peduli usia apapun, jabatan apapun, pangkat apapun. Yang sering disebut belajar from womb to tomb. Dari kandungan ibu sampai kandungan bumi. Sampai mati baru dia berhenti belajar. Ya. Saya tidak pernah berhenti belajar. Buku-buku, kalau orang punya harta kekayaan di mana-mana itu, puji Tuhan, haleluya. Ya. Tapi harta kekayaan saya selain keluarga saya punya buku-buku. Banyak sekali. Kalau saya hitung secara matematis mungkin sekitar 4.000. Tapi itu masih kurang. Saya berharap buku saya itu sebelum Tuhan panggil saya mestinya ada 15.000. Menurut seorang ahli, orang yang suka belajar, apalagi guru atau dosen, atau hamba Tuhan, harus 15.000 judul, baru 4.000. Dari berbagai macam sumber. 95% itu buku-buku teologi. Orang rendah hati itu tidak pernah memikirkan jasa bagi dirinya sendiri. Terutama menuntut jasa karena melakukan sesuatu. Contohnya Eliezer, hamba Abraham, dalam Kejadian 24. Ya, Abraham menerima janji dari Tuhan. Aku akan menjadikan engkau jadi bangsa yang besar. Dan melalui keturunan Ishak, bukan Ismail. Yang disebut jalur messianic blessing. Nah, keturunan yang banyak itu kan Ishak harus kawin atau menikah. Lalu Abraham menyuruh Eliezer hambanya pergi ke rumah keluarganya, ya rumah pamannya lah, pamannya Ishak, tulangnya, dan meminang seorang perempuan. Bayangkan janji
di Tuhan, tapi Abraham Eliezer, orang yang dapat dipercaya. Nah, di mana kerendahan hati Eliezer? Waktu dia sampai di pinggir sumur itu, ketemu dengan Ribka yang datang menimba air, Eliezer berlutut. Kalau dia menyembah, dia mengucapkan begini. Nanti saudara saya harap baca Kejadian 24 ayat 1 sampai 66. Itu peristiwa pernikahan Ishak. Eliezer berlutut dan berkata, "Ya Tuhan, Tuanku Abraham." Kenapa dia bilang begitu? Karena tiap hari dia melihat Abraham menyembah Tuhan. Tapi Eliezer belum menyembah Tuhan. Tapi kali itu dia menyembah Tuhan. "Ya Tuhan, Tuhanku Abraham, tunjukkanlah kasih karuniamu buat Tuanku. Sekiranya engkau berkenan." Karena dia melihat Ribka. Oh, kayaknya ini yang Tuhan kasih. Dan waktu Eliezer bawa Ribka dan rombongannya, begitu ketemu Ishak, Ribka tanya, Eliezer, siapakah dia yang datang ke arah kita? Eliezer bilang, itulah tuanku. Maksudnya itu calon suami. Dan Ishak ambil Ribka masuk ke kemah ibunya. Dan sejak saat itu, kejadian 24 tutup. Kejadian 25 sampai selesai, Eliezer tidak pernah disebutkan namanya lagi. Seolah-olah dia nggak ada apa-apanya, dia nothing, dia nggak punya jasa apa-apa. Padahal dia mempertaruhkan nyawanya untuk tuannya. Hamba yang dapat dipercaya, hamba yang rendah hati, tidak tuntut jasa. Yang kedua, orang yang rendah hati itu dia bekerja bersama-sama dalam tim, sekalipun berbeda latar belakang sosial. Dari 12 murid Yesus saya pernah bahas itu di grup kita. Contoh Matius dan Simon orang Selot. Matius itu seorang pemungut cukai. Matius itu pemeras kaki tangan kerajaan Romawi yang amat dibenci oleh orang-orang Yahudi, terutama kaum Zelot, salah satu suku di orang Yahudi. Karena Matius itu orang Yahudi asli, tetapi menjadi kaki tangan orang Romawi untuk memeras orang-orang Yahudi. Itu bukan main. Kerjanya dia memeras. Tetapi Simon orang Selot itu sebuah suku yang disebut nasionalis sejati, yang membela habis-habisan kepentingan Yahudi. Dan mereka punya kerinduan besar untuk menghancurkan kerajaan Romawi dengan antek-anteknya. Termasuk Matius itu. Tapi saudara perhatikan, Yesus mengambil dua orang ini. Satu pemungut cukai, satu pemeras kaki tangan Romawi. Dan dia mengambil seorang Simon orang Selot. Bukan sebuah kebetulan. Itu pasti ada rencana Allah. Mereka berdua ikut dalam arak-arakan pembentukan Kristus. Dan 12 orang itu kan mudah sekali dikenali. Tidak bisa dihindari. Ada pertemuan. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat ada keributan antara Matius dan orang Simon orang Selot. Dan apa rahasianya? Orang berjumpa dengan Kristus. Dia tidak hanya forget, dia tidak hanya forgive, tapi dia fruitful, dia favor. Kita masih ingat 4F yang sering ucapkan gembala senior kita. Jadi menjadi aneh jika kita adalah anak-anak kerajaan Allah, tapi kita ribut dalam hal-hal yang, oh dia kan orang Batak, oh ini kan orang Ambon, oh dia ini kan orang Karo, ini orang Jawa. Nah, gereja tampil dalam Kristus untuk menghormati semua perbedaan. Itu orang rendah hati. Orang rendah hati itu selalu menemukan kekuatan pada orang lain, pada teman setim.
Saya kasih contoh Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu diberi tugas oleh Allah untuk membaptis. Baptisan Yohanes Pembaptis itu disebut baptisan proselit, yaitu pertobatan orang-orang Yahudi. Tapi kenapa Yesus ikut di situ? Apakah untuk bertobat? Tidak. Yesus ikut merasakan, mengambil bagian. Tidak hanya sebagai pria Yahudi, tapi dia ingin ikut merasakan perjuangan orang-orang untuk hidup dalam kebenaran. Perjuangan orang-orang untuk berpindah dari gaya hidup lama kepada gaya hidup baru. Dan waktu Yesus menuju ke Sungai Yordan itu, Yohanes tahu jarak lahir mereka kan cuma 6 bulan. Dengan Elizabeth mengandung, 6 bulan kemudian Maria mengandung. Ini mereka saling kenal, si Yohanes dan Yesus itu. Yohanes bilang sama Yesus, kan aku membaptis engkau, aku yang harus dibaptis oleh engkau. Di ayat lain, bagian lain, membuka tali kasutmu pun aku tidak pantas. Ya, Yohanes sadar betul, walaupun dia punya tugas pembaptisan, tapi ketika Yesus datang kepada dia, dia bilang, aku nggak layak. Tapi Yesus bilang apa? Lakukan supaya kita menggenapkan kehendak Bapa. Yesus juga anak Allah, Raja, Tuhan. Sebentar lagi dia akan dilantik oleh Allah dalam urapan Roh Kudus di tempat itu. Tapi dia menghormati otoritas Yohanes Baptis. Dan ketika mereka saling tunduk pada otoritas, Roh Allah turun, pengurapan terjadi, dan mulailah multiplikasi kehidupan itu mulai terjadi. Jadi saudara, saling tunduk pada otoritas. Sekalipun mungkin gembalamu masih muda, tapi dia pemimpin rohani kita. Hormati dia. Sekalipun lebih pintar dari orang tua, tapi mereka otoritas kita. Hormati mereka. Dan seterusnya. Saya udah melayani banyak orang, terutama anak-anak muda, keluarga-keluarga baru. Salah satu problematika yang tidak pernah berakhir. Karena mereka suka melawan orang tua, melawan pemimpin-pemimpin rohani. Orang rendah hati juga dia bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Bandingkan Raja Daud. Apapun yang dia kerjakan, selalu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah pelindungku. Tuhanlah tempat perteduhan kami. Tuhanlah apa saja yang dia kerjakan. Selalu dia tanya Tuhan. Wow. Peringatan penting buat kita. Kesombongan mengubah malaikat menjadi iblis. Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Malaikat Hileel ingin sama dengan Allah, ingin naik ke tempat yang tinggi. Maka Allah buang dia ke bumi. Dan ketika Allah membuang malaikat Hileel ke bumi, dia menjadi Lucifer. Dan Wahyu 12 ayat 4 berkata, ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Karena malaikat-malaikat itu banyaknya seperti bintang di langit. Kalau saudara datang ke kampung-kampung yang di Jakarta karena banyak bintang nggak kelihatan karena lampu-lampu. Saudara datang ke pedalaman-pedalaman di Indonesia ini. Kalau saudara bisa hitung bintang, nah berarti saudara bisa hitung malaikat. Bintang-bintang di langit, nggak bisa dihitung. Dan ekornya menyeret sepertiga bintang di langit. Jadi kesombongan mengubah malaikat menjadi iblis. Tetapi kerendahan hati mengubah manusia menjadi seperti malaikat. Contohnya Yusuf dan Maria. Yusuf bertunangan dan berharap ada malam pertama. Tetapi ternyata dia nggak dapatkan itu. Justru dapatkan seorang perempuan yang hamil sebelum mereka berhubungan. Maria bersedia menyerahkan kandungannya. Seolah-olah Tuhan menumpang kandungannya untuk melahirkan
Juru Selamat. Yusuf tidak melakukan hubungan selama 9 bulan 9 hari. Ada orang berkata, Yusuf mungkin Tuhan matikan nafsunya. Tapi saya sangat yakin Yusuf sadar betul ada misi Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yusuf itu kan keturunan ilahi, suku Yehuda, keturunan Daud. Oke, jadi mari kita belajar. Ya, seringkali dalam situasi-situasi yang sangat krusial, seolah-olah kita nggak ada jalan keluar. Ada orang tertentu yang menelpon kita, menyapa kita, dan memberi sesuatu kepada kita. Kita sadar atau tidak sering berkata, puji Tuhan, hari ini ada malaikat penyelamat. Saya sedikit bersaksi, waktu kami masih di BSD, kira-kira 7-8 tahun lalu, ya, ada situasi di mana kami benar-benar nggak punya apa-apa di rumah. Lalu saya bangun pagi, saya kaget karena Ibu Nana sedang buka toples dan memisahkan gula yang di saset kecil itu. Kalau kita bepergian di hotel-hotel suka ditaruh itu. Kalau Ibu Nana bawa pulang, saya suka marah, bilang nggak usah lah. Tapi dia tetap bawa. Nah, satu ketika dia buka saset itu dan kumpulkan gula di toples. Waktu saya bangun pagi, saya lihat dia sedang melakukan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya menangis. Karena memang kita nggak punya apa-apa. Kami habis berdoa. Kira-kira tidak sampai 1 jam, satu suami istri datang ke mobilnya. Dan mereka tidak ada janji sebelumnya. Saya begitu melihat mereka, mungkin ini datang mau konseling. Itu kira-kira jam 8 atau setengah 9 pagi. Tapi suami istri itu keluar dari mobilnya, bawa beras 1 karung yang 25 kilo. Kemudian dia kasih uang di amplop itu kurang lebih 500.000. Dia bilang, Pak Pendeta kayak mau keluar kota untuk beberapa hari. Ini ada berkat buat Pak Pendeta dan keluarga. Terus saya doakan mereka. Dari hati saya bilang, hari ini ada malaikat penyelamat. Itu yang biasanya kita alami, bukan? Dan apa bukti bahwa Yesus rendah hati? Nanti saudara baca Filipi 2 ayat 1-11. Di bagian terakhir dia merendahkan dirinya sampai mati di atas kayu salib. Sehingga segala lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami terbatas, tapi kami bersyukur karena kuasa Roh Kudus. Yesus tidak hanya rendah hati, tapi dia mempraktekannya. Jadi penebusan bagi kami. Yesus dirajam seperti tanah yang diobok-obok dengan cara-cara yang luar biasa. Tapi dia tetap, tanah itu memberi kehidupan. Tolong kami untuk belajar terus dari orang-orang yang rendah hati dan berbuah menghasilkan kehidupan buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.